Selamat datang di channel High Tech. Tapi kita kali ini nggak mau nge-review soal pergadgetan atau teknologi ya, karena ini rame banget karena gini war. Jadi kita bakalan review yang ada di belakang, itu adalah Honda BR-V 2018. Jadi ini BR-V 2018. Ini ngambil di tahun 2025. Ya ini semacam pembelian yang lumayan besar ya di tahun ini. Dan bakalan gua jadiin konten karena gua butuh duit dari hal ini. Ya kemarin ngangkat lumayan agak pricey sih di tahun 2025, tahunan lama 2018. Ini sekitaran mau hampir 7 tahun. Ini di angka 150 ke atas sebenarnya. Tapi kita dapat barang yang prestige 2018 lebih bagus karena yang biasa ya manual gitu. Kalau yang ini otomatis gitu. Ada tapinya nih. Gue sebenarnya agak curiga. Ini beneran prestige apa enggak sebenarnya kan? Nah kalau misalkan di pelek, kalau prestige itu tuh kayak 17 cm. Tapi ini malah yang 16 cm. Sebenarnya gue agak ragu gitu kan. Kayak ini tuh beneran yang prestige atau enggak. Di Rama Dealer lagi prestige itu ada body yang depan sini sama side skirt sebelah sini. Tapi kan itu nggak cuma jadi patokan doang kan kalau misalkan dari body. Akhirnya si dealer ini ngomong kalau misalkan STNK-nya juga prestige. Jadi udah ya. Itu makin kuat lah kalau misalkan mobil BR-V ini prestige gitu tipenya. Untuk mesin kita lihat ya. Untuk di 2018 ini mesinnya lumayan rapi dan ini tipe mesinnya itu adalah satu. Ntar lu lihat ChatGPT-nya. Gua takut salah, dan kalau misalkan salah kan banyak di sini orang yang tahu Honda dan tahu mobil deh ketimbang saya ya kan. Tipe yang L15Z1 dan ini tuh mirip-mirip sebenarnya sama si Mobilio. Jadi beli mobil ini itu tuh sama aja kayak mau beli mobil Mobilio sebenarnya. Tapi dengan value yang beda kali ya. Tapi yang ngebedain sama si Mobilio mungkin itu dari horsepower. Kalau misalkan yang Prestige ini dibandingin sama si Mobilio itu sampai 116 horsepower doang. Tapi kalau misalkan si BR-V ini dari 118 sampai 120 horsepower. Jadi kalau misalkan dari tenaga ini lebih badak daripada Mobilio. Ya kalau misalkan mesin ini pun juga bisa dibilang ini mesin yang lumayan boros daripada Mobilio. Karena kalau misalkan gue pakai secara pribadi, ini tuh di dalam kota bisa 1:11, 1:13. Kalau Mobilio itu bisa 1:15, 1:20 mungkin ya. Kayaknya nggak nyampe 1:20 deh. Jadi ini bisa lebih boros daripada si Mobilio. Ya baik lagi sih ya. Kalau misalkan boros atau enggaknya balik lagi itu ke kantong kalian. Karena ini saya belinya cash jadi ya nggak masalah gitu. Karena saya anti riba. Dari Mobilio dan BR-V, gue kenapa ngomongin Mobilio sama BR-V? Ini emang bener-bener plek-tiplek sama ya, dari body molding, tipe siluetnya juga sama gitu. Ya ini kedua mesinnya itu juga udah CVT. Jadi kalau misalkan kalian yang gas rem atau yang ngebejek banget, sebaiknya tuh hati-hati. Ya itu sih yang gue tahu ya, sepengetahuan gue dari ilmu-ilmu gue yang gue tahu dari kulik-kulikan si BR-V 2018 ini. Untuk headlamp di sini udah Pro-G. Ya Pro-G, ngomongnya Pro-G. Udah LED. Dan ini juga bisa diganti ya sebenarnya ya. Semua mobil juga bisa diganti segala macem. Grillnya, siluetnya chrome gini segala macem. Fog lampnya juga udah diganti, di sini ada 2. Jadi nggak perlu molding-moldingan lagi. Jadi fog lampnya tuh udah kalian bisa pasang segala macem. Untuk default ya, ini udah ada roof bar-nya. Jadi kalau misalkan mau pasang roof rack, udah kenceng ya kanan kirinya segala macem. Udah ada side skirt-nya di sampingnya ini kalau misalkan tipe yang prestige. Di belakangnya juga, ayo ke belakang di. Belakangnya juga ada body tambahan side skirt. Jadi ya lebih ada warnanya aja sih. Jadi nggak cuma putih, silver, chrome, dan hitam, tapi ada warna yang warna foxy gue nyebutnya. Oh iya, ini udah ada spoilernya, tapi ini nggak tahu ya, tipe yang kayaknya ada juga deh. Tipe yang itu udah ada spoilernya juga. Dan ini yang tipe Prestige dapat spoiler yang begini. Padahal bagusan kalau ada spoiler ducktail gitu nggak sih? Oke, kita udah sampai di dalam interiornya. Kalau interiornya kita bahas dulu kali ya dari dashboard. Ya sebenarnya dashboardnya ya sama aja kayak umumnya mobil sih. Di sini ada motif-motif kulit jeruknya di dashboardnya. Di atas dashboard ini juga ada satu nih airbag. Jadi kalau misalkan penumpang sebelah kiri itu jelas ada airbagnya. Jadi buat safety ya. Sini juga full sama
cover-cover yang pada umumnya pada mobil. Iya, terus di sini juga ada aksen-aksen honeycomb, mungkin nggak kelihatan, ntar aja kelihatan pas di B-rollnya di sini. Nah, untuk head unit defaultnya itu ini 9 inch kalau nggak salah deh. Dan ini tuh sebenarnya bisa plug and play buat ganti ke Android. Dan ini pasti bakalan gua ganti sih, tapi nanti ya. Kalau udah ada barangnya pasti bakalan dikontenin. Bagian kokpit sebenarnya nggak digital amat, tapi ini ya lumayan lah digital. Ada analognya segala macem. Langsung ke bagian setir nih. Untuk setirnya ini bawaan default BRV yang Prestige ya 2018. Ini kulitnya lumayan asik. Jadi nggak terlalu licin. Dan ini lumayan dirawat sebenarnya ini sama orang yang punya. Dari tahun 2018 tuh masih awet gitu setirnya. Kelihatan gitu. Yang punya pasti perempuan. Jarang dipakai. Di bagian setir sendiri ini udah ada tombol navigasinya kalau misalkan kalian mau setting-setting yang ada di head unit di tengah sini. Ada tombol mode, ada tombol volume, ada tombol pindah-pindah lagu, channel apa gitu segala macem. Jadi nggak perlu repot untuk adjust di head unitnya, bisa kalian pakai setir gitulah segala macem. Untuk AC ini udah full digital. Untuk monitornya ya udah full digital. Tapi tetap ini pencetan-pencetannya mah pencet-pencetan button gitu. Ada telepon masuk. Oke, kita lanjut ya. Untuk di row yang kedua, itu adalah baris keduanya si penumpang. Di sini ada double blowernya. Jadi kalau misalkan kalian ngambil BRV 2018 ini, udah ada double blowernya. Dan di sini juga ada level AC-nya juga untuk fan-nya 1 sampai 3. Dan ini juga lumayan sih sebenarnya AC-nya. Walaupun gue jarang menjadi penumpang di mobil ini, tapi gue udah nyobain ini ya lumayan lah. Sepengalaman gue kalau misalkan di mobil macam SUV gini, sebenarnya kasihan yang ada di baris ketiga. Karena AC-nya tuh kayak AC cuman terakhiran doang gitu kalau misalkan di mereka. Kita ini kali ya, kita fokus ke dengkul kali ya. Untuk di baris kedua tuh sebenarnya masih aman banget nih. Ini posisi kursinya udah di rel ke belakang ya. Dan ini tuh untuk dengkul gue masih aman. Tuh space-nya juga masih lebar gitu. Oke, sekarang udah diduduk di barisan ketiga. Posisinya lebih kayak nangkring sebenarnya di posisi ketiga ini. Jadi untuk kaki tuh lumayan nekuk. Ya ini mah nyaman-nyamanan tuh balik lagi ke orangnya ya. Tempat duduk di belakang juga bisa di reclining, cuma tapi posisinya mungkin agak terbatas, nggak kayak yang di posisi yang baris kedua. Seperti ini. Dan ini belum gua naikin yang posisi tempat duduk kedua. Nih kalau misalkan posisi tempat duduk kedua, nih ya, untuk posisi duduk dengkul. Nah, masih ada 4 jari. Kalau misalkan si penumpang kedua ini tuh masih punya rasa hati gitu ya, jadi nggak di recline seperti ini. Nah, kalau misalkan di recline seperti ini, dengkul saya nyentuh gitu, nyium gitu. Kalau misalkan posisinya mereka standar, segini mungkin lah ya, masih ada 4 jari. Ya di sini pun juga masih ini ya, masih ada kompartemen. Di sini ada buat tempat HP, ada cup holder masing-masing di kanan kiri. Di sini juga ada tempat HP. Cuma tapi ukuran HP apa ini? iPhone 18 juga nggak bisa nih. iPhone 17 nggak bisa nih. Paling ukuran iPhone 5 nih mas. Oke, sekarang kita di posisi bagasi kali ya nyebutnya ya. Untuk bagasi sebenarnya tadi pengen gue meterin biar pasti gitu ukurannya. Tapi kita pernah masukin ini 2 koper kabin ya. Ini nyebutnya koper kabin, koper kecil. Ini bisa 2, segala macam. Tapi kalau misalkan bagasi ini kita lipat, kursi baris 3, kita lipat si baris ketiga ini muat lega begini. Kalau misalkan diginiin, lebih lega lagi. Jadi bisa maksimalin bagasinya ini untuk buat naruh tenda, naruh rusa, naruh kompor. Ini bisa lega lah. Tapi biasanya gue juga nggak bawa banyak orang sih kalau misalkan naik mobil ini. Satu lagi yang ketinggalan, si mobil BRV 2018 ini spionnya tuh udah retract. Nih seperti ini. Jadi kalau misalkan parkir aman cuy, nggak perlu lipat-lipat manual, nggak perlu. Tapi ini apa ya, agak emosi sih. Seharusnya kan kalau misalkan kita lock itu nutup sendiri, tapi ini harus kita pencet juga. Jadi kalau misalkan lupa mencet, ya nggak bakalan ketutup. Nah, ngomong-ngomong ini, nanti pasti bakalan ada update di channel High Tech ini tentang si mobil BRV 2018. Jadi bakalan gua kontenin ya beberapa update-update-nya. Nah, gua bakalan ganti dan upgrade itu segala macamnya di mana? Di bengkel saya sendiri. Memang saya pengen bridging ke sono.
pengen marketingin bengkel saya alias bengkel bapak saya. Adi bisa ke belakang dulu bengkelnya. Nah, itu dia bengkelnya. Bengkel Sidomulyo Overall. Matic manual, engine AC, Jepang, Korea, Eropa. Bisa kaki, bisa rekstir, power steering, cek gratis. Ini mungkin jadi segmen baru atau program baru di High Tech yang bakalan ngebahas mobil. Ya, terutama mungkin bakalan upgrade-upgrade si BRV ini ya. Jadi sambil lah ya kita marketingin si bengkel Sidomulyo ini. Jadi gitu aja pembahasan kali ini. Ya, review si BRV 2018. Terima kasih yang udah nonton. Dan ini mungkin jadi pertama kalinya gua nge-review mobil. Maaf kalau misalkan masih salah-salah. Terima kasih semuanya yang udah nonton dari awal sampai habis. Saya Henry pamit undur diri dulu. Bye-bye. Sampai di video otomotif berikutnya.